jemaat-jemaat Tuhan, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Bila hari ini kami boleh merayakan ibadah Pentakosta ya Tuhan. Bila hari ini kami percaya Tuhan akan terjadi pencurahan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami sudah menerima kuasa untuk menyabarkan Injil-Mu ya Tuhan. Dan menyelesaikan amanat agung-Mu sampai Engkau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk Indonesia. Bila Indonesia Roh Kudus-Mu curahkan secara besar-besaran ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Sehingga mereka boleh bertekuk lutut. Mereka boleh mengaku bahwa Engkau Yesus satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami juga mau membawa untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Untuk Bapak Prabowo sewakilnya Bapak Gibran. Bila Tuhan Kau selalu memberikan hikmat agar setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat semuanya berasal daripada Tuhan. Bila di tengah-tengah kondisi ekonomi saat ini kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menolong dan Engkau Tuhan yang selalu memimpin. Terima kasih ya Tuhan, bila mereka boleh membawa bangsa Indonesia jadi bangsa yang lebih maju dan mereka boleh bangkit dan menjadi lebih kuat. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Saat ini kami juga mau membawa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 kami Dr. Yanto. Bila Engkau terus memberkati dengan Roh Kudus-Mu sehingga dimanapun pelayanan hamba-Mu berada, di situ banyak mukjizat terjadi dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Terkhusus kami mau berdoa untuk generasi Yeremia yang ada di tempat ini ya Tuhan. Ini setiap kami ya Bapak, anak-anak muda-Mu, kami mau percaya Tuhan bahwa anak-anak muda akan Kau pakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Biar dimanapun kami berada kami boleh menjadi dampak, kami boleh menjadi terang-Mu. Baik di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pekerjaan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau selalu menuntun setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami sebagai penjangkau jiwa-jiwa dan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi pada dosa. Dan kami terlebih percaya Tuhan bahwa hidup kami seutuhnya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh sekali lagi shalom. Shalom. Doa banyak yang bersuka pada hari ini. Boleh lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan. Hari ini siap terima Roh Kudus. Amin. Amin. Boleh katakan kanan kirimu, katakan siap terima Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan nama dia Tuhan. Tuhan Kau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Angkat tanganmu. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yang percaya hari ini ada Roh Kudus, sorakan haleluya. Katakan amin. Mari sama-sama saudara. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Biar Roh-Mu membebaskan Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan,
Hai jemaat Tuhan, pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan hai surga. sama-sama ibu katakan. Di hadapan takhtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Yang percaya boleh katakan haleluya. Jemaat Tuhan yang siap dilawat Tuhan, katakan amin. Yang percaya Tuhan kita luar biasa, sorakan. Haleluya. Inilah segenap iman kami Tuhan Yesus, yang rindu datang memuji nama-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipakai,
berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Sebelum duduk boleh tos kanan kirimu bilang, kita adalah umat yang diurapi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan. GBPRJ CK7 sangat rindu menyambut jiwa baru. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Kami rindu berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara. Ada di sebelah kanan, shalom. Ada di tengah juga, shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagi jemaat baru yang baru pertama kali hadir, boleh mengisi form biodata jiwa baru. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Boleh sama-sama dipersiapkan persembahan yang terbaik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop, boleh mengangkat tangannya. Para pengerja akan siap membantu Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang ingin memberikan secara kris, boleh meng-scan barcode yang di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Dan juga yang di depan layar. Dan pastikan juga menerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Baik, jika sudah siap dengan segala hormat, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan bersama-sama mendeklarasikan doa persembahan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud ucapan syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saat memberi Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Dan sebentar kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Lee Amin. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas online KOM 100 via Zoom yang akan dimulai pada hari Selasa 2 Juni 2026. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 2 Juni 2026. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat. Unit pengajaran CK7 kembali mengadakan kelas untuk bimbingan pranikah secara onsite. Pendaftaran kelas dibuka mulai pada tanggal 5 sampai dengan 24 Mei 2026. Segera daftarkan diri kalian secara online melalui www.gbprj.org/go/bpn atau dapat menghubungi counter sekretariat. Pelaksanaan onsite kelas bimbingan pranikah tersebut mulai diadakan pada hari Jumat 5 Juni 2026. Untuk informasi lengkap, dapat menghubungi Ibu Grace di 0856 8505 054.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Davin dari 316 Youth Community. Ibadah berbahasa Inggris di lantai 9, in case Bapak Ibu teman-teman belum tahu. Hari ini saya mau share sedikit Bapak Ibu teman-teman tentang research yang saya temukan dari tahun 2020 sampai hari ini. Ini kumpulan dari berbagai research Bapak Ibu teman-teman yang banyak sekali bertebaran di internet yang menyatakan bahwa di umur 18 hingga 29 tahun ini merupakan umur yang sangat penting dalam iman seseorang, dalam kehidupan kekristenan seseorang. Di umur ini banyak sekali anak-anak muda yang mulai meninggalkan Tuhan, banyak sekali anak-anak muda yang meninggalkan gereja Bapak Ibu teman-teman. Tapi at the same time, di saat yang bersamaan dikatakan juga bahwa apabila mereka berhasil mempertahankan iman mereka di umur ini, maka most likely kemungkinan besar mereka akan tetap hidup dalam kekristenan sampai mereka dewasa nanti. Nah, Bapak Ibu teman-teman, hari-hari ini saya secara pribadi, saya merasa hari-hari ini kita seperti kembali hidup di zaman Nuh. Dimana pada saat dulu, ketika Nuh membangun sebuah bahtera, dia mendapatkan banyak tertawaan, dia diremehkan, dia diejek oleh orang-orang yang di sekitarnya. Bapak Ibu teman-teman, hari ini kita nggak sedang membangun bahtera, betul ya? Hari-hari ini kita membangun sesuatu loh. Hari-hari ini kita membangun yang namanya keintiman di dalam Tuhan. Kita membangun sebuah keintiman atas dasar ketaatan kita sama Tuhan Yesus. So, research yang ditampilkan di layar ini seharusnya menjadi wake up call bagi setiap kita, anak-anak muda di tempat ini, atau mungkin buat anak-anak om dan tante di tempat ini, bahwa mau dibawa kemana arah hidup kita itu ditentukan pada usia 18 hingga 29 tahun Bapak Ibu. Nah, for me personally, untuk saya pribadi, what works yang sangat efektif dalam kehidupan saya juga merupakan sebuah produk dari youth camp. Dari retret Bapak Ibu teman-teman. So dengan segala kerendahan hati hari ini Bapak Ibu teman-teman, saya mau mengundang bagi teman-teman yang berusia mungkin dari SMP hingga mahasiswa untuk bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam youth camp yang akan diadakan di Grand 3G Resort. Tanggal 14 Juni di hari Minggu kita akan berangkat sama-sama setelah ibadah raya yang ketiga dari gereja. Kemudian kita akan pulang kembali di hari Selasa siang. Tetapi kita akan pulang menjadi pribadi yang berbeda. Amin. So, slot kami terbatas Bapak Ibu. Kami juga masih open registrasi sampai 31 Mei Bapak Ibu teman-teman. Jadi yang masih mau berdiskusi, yang masih mau bertanya-tanya boleh banget. Just come to us, kita ada di lantai 9 di ruangan Topas. Bisa bertanya-tanya, bisa kami juga bantu untuk melakukan registrasi. Nah mungkin satu hal terakhir Bapak Ibu teman-teman, kenapa immersed? Kenapa judul atau tema kita immersed Bapak Ibu? Saya percaya secara pribadi kita dipanggil sama Tuhan bukan cuma untuk mengenal Tuhan, amin. Kita bukan cuma sekedar mau tahu siapa Tuhan kita, tapi kita mau benar-benar
tenggelam di dalam Dia. Kita mau benar-benar hanyut di dalam Tuhan Yesus. Yang kita bisa rasakan segala-galanya di dalam Tuhan. So, we all hope to see you guys there. Ajak anak-anak om dan tante. Ajak teman-teman sekalian. And have a great Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dari hati kami yang jujur dan yang begitu merindukan Engkau ya Tuhan. Kami akui kami tidak mampu melakukan apapun tanpa Engkau dalam hidup ini. Kami perlu Roh Kudus yang menuntun dan memimpin setiap kami. Hari ini kami buka hati kami. Mengalirlah kuasa-Mu dalam kami ya Tuhan Yesus. Dan jamahlah setiap kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sebab hanya kuasa-Mu Roh Kudus yang akan terus memampukan setiap kami ya Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Engkau hadir di hidupku, dalam hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan
Shut
mengalirlah kuasa Roh Kudus. Semua tundukkan kepala. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi semua dengan iman katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami mengundang Roh Kudus hadir tengah-tengah kami. Kami ingin curahan urapan-Mu Tuhan, mengalir memenuhi atmosfer ruangan ini. Juga kami yang mungkin saat ini melihat secara online. Tuhan, sore ini kami mau datang kepada Tuhan. Dengan segala macam keluh kesah kami, suka dan duka kami, sehat maupun sakit. Tapi kami tetap percaya Engkau Tuhan Yesus hari tengah-tengah dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau duduk diam, biarlah urapi hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Ketika kami pulang hanya isi hati Tuhan, rema firman Tuhan boleh tetap melekat dalam hati kami, pikiran kami, dan juga langkah hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan nama Tuhan. Thank you WL singer, semua para pemusik. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom. Ya luar biasa ya, cuaca hujan gitu ya, tapi masih banyak juga yang ya, masih tetap hadir tempat ini. Terima kasih sekali lagi, dan hari ini saya mau kasih sebuah tema dengan judulnya root ya, rooted, yaitu ya dengan kata berakar ya, berakar. Tadi bukan secara kebetulan saya mendengar tadi ya, Davin ya, kalau saya nggak salah saudara Davin sampaikan ada acara Immerse. Lalu sebuah research, betul sekali Bapak Ibu, umur 18 sampai 29 ya, akarnya yang Tuhan sudah siapkan harusnya buat kita semua ya. Bagaimana kita boleh berakar, beriman justru di saat usia muda itu supaya kita nggak goyah. Dan ini harus diproses oleh gereja. Karena suasana saat ini ya, situasi saat ini dalam kondisi yang tidak normal, tidak baik-baik saja. Dan banyak orang akan melenceng, banyak orang yang akan berpindah imannya kalau nggak kuat. Jadi Bapak Ibu dan saya, walaupun kita sudah dewasa, tetapi juga perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai mereka keluar dari akarnya, keluar dari iman pada Tuhan. Hari ini kita bicara soal root, ya, rooted, berakar. Sudah kalau lihat di depan gambar ya, saya sampaikan. Gambar bagian atas sama bagian bawah yang paling bagus? Atas, kenapa? Karena berwarna-warni. Ya, orang datang ke Jepang, lihat sakura, lihat warna pohon-pohon warnanya pink, betul ya. Kejar bulan Maret 1 April, orang ke Eropa lihat musim gugur, supaya lihat daun-daun berguguran warna-warna ya, orange, kuning, dan lain-lainnya. Ya, kita melihat itu semuanya indah, betul. Ya, bagian atas gambarnya indah. Dia indah tetapi mati. Ya, tapi bagian bawah pohonnya kelihatannya biasa saja, tidak indah, tetapi hidup. Di zaman saat ini Bapak Ibu kita tahu semuanya bahwa kita hidup di zaman yang semuanya harus kesannya terlihat indah. Kenapa? Karena itulah zamannya sosial media. Beda dengan zaman kita bicara mungkin 10-15 tahun lalu. Orang baca koran, ya, orang nonton TV. Sekarang semuanya ada di tangan kita, mobile phone ya, di handphone. Karena sosial media membuat bisa salah kaprah. Kenapa? Karena kita harus tampil, karena kita lihat, oh kok dia hebat ya. Kok dia enak ya? Kok dia sesuatu yang kayaknya kita lihat, wah luar biasa hidupnya ya. Kok glamor, kok hebat, bisa makan di tempat yang wah luar biasa. Ya, mungkin kita bicara luxury. Tapi banyak kita bicara Bapak Ibu sebenarnya. Ya, ketika orang ya, mempunyai rumahnya mewah, tetapi isinya berantakan. Kehidupan dalamnya semua ribut gak karuan. Ya. Sampai ada orang yang mungkin punya rumahnya ribuan meter, tapi lagi ribut soal bagi-bagi warisan. Ada orang yang karirnya tinggi, luar biasa,
luar biasa tingginya. Posisinya sudah mencapai level tertentu. Ya. Tetapi jiwanya rendah. Ya. Ada orang yang punya influencer dengan jutaan follower. Suatu saat datang kepada sebuah restoran. Lalu dia datang, dia makan, dan lagi sambil makan, dia panggil mbaknya waktu dia mau bayar. Mbak kenal saya enggak? Enggak. Mbak nggak tahu saya siapa? Enggak. Saya di Instagram saya jutaan follower. Tapi mbaknya yang nganter makanan bilang nggak kenal. Saudara, orang punya jutaan follower, tapi temannya sedikit. Teman secara fisik sedikit. Jadi bukan berarti kalau dia punya puluhan juta, orang lain akan kenal. Kalau punya puluhan juta follower tapi yang tidak berdampak dalam hidupnya, percuma orang nggak akan tahu, nggak akan ingat. Tapi yang lebih bahaya ketika kita punya jutaan follower, kita punya jutaan subscriber saat ini zamannya, ya. Karena saat ini zamannya semua orang mau ngelihatnya apa? Berapa yang di like, berapa yang disentuh ketika kita posting. Tetapi ketika kita punya orang yang banyak nge-like postingan kita, mungkin ratusan ribu, ya. Tetapi teman kita nggak ada, circle kita dikit. Jadi segala itu yang kesannya indah dunia hari ini, tetapi sebenarnya mati. Nah hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Ya, sebelum saya masuk firman Tuhan, saya mau prakata dulu sebelum prolognya saya ini. Bagaimana iman kita itu harus punya foundationnya, dasarnya. Apa dasarnya? Kalau orang beriman, karena 3 hal saya bilang. Karena apa? Karena misal dia beriman ketika dibangun atas keadaan. Kalau lagi dia tenang, semuanya tidak ada masalah, wah imannya luar biasa kuat. Tapi begitu dia dihantam ombak kehidupan, dihantam dengan segala macam goncangan, imannya mulai goyah. Ada orang beriman ketika apa? Mungkin kadang-kadang ketika dia punya miliki segala-galanya. Dia punya harta, dia punya koneksi, dia punya jabatan, dia punya segala-galanya, pekerjaannya sukses. Punya masalah kecil karena dia punya segala-galanya. Dia berpikir dia pasti bisa menyelesaikan itu. Karena dia punya harta, dia punya networking, dia punya segala-galanya. Jadi begitu ada masalah, imannya seolah-olah bisa menyelesaikan itu. Tetapi itu iman yang didasarkan pada apa? Karena berdasar keadaan dia punya sesuatu. Ya, ada iman juga didasarkan berdasar emosi, emosional. Waktu kita lagi senang, wah kita happy sekali. Kita punya iman yang luar biasa. Tapi waktu kita sedih, iman kita tiba-tiba bisa hilang. Saudara, iman itu harus dibangun dasarnya apa? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena begitu dibangun atas dasar Tuhan Yesus, keadaan apapun, situasi apapun, perasaan apapun, kita tahu Tuhan Yesus itu baik. Amin. Jadi dasarnya kita harus bangun iman kita, foundationnya harus benar dulu. Di mana iman kita, dasarnya adalah kepada Tuhan Yesus. Saudara, iman itu berakar, tetapi tidak kelihatan, not visible, tidak kelihatan. Apa yang kelihatan? Tumbuh pohonnya kelihatan betul. Ya, Bapak Ibu nanam sebuah pohon misalnya jeruk, akarnya kita nggak lihat, tapi kita lihat nanti buahnya jeruknya. Ya, kenapa? Berarti kalau kita beriman, waktu kita beriman berakar, Bapak Ibu tidak pernah lihat namanya prosesnya, harusnya impactnya yang kelihatan. Ya, kalau kita jadi anak Tuhan, yang kita sering kali apa? Kita nggak pernah membayangkan bagaimana prosesnya akar kita ditanam, karena kita beriman akar kita ditanam di dalam. Kenapa? Waktu di dalam gelap di bawah sana. Akar kita soalnya memang ada di bawah gelap, tapi dia kan lagi merambat. Kapan gelapnya itu? Waktu doa Bapak Ibu nggak dijawab Tuhan. Karena akar kita berada dalam gelap tadi. Doa saya kok terasa kayak dijawab ya sama Tuhan. Kok saya pelayanan saya nggak dihargai ya? Kok saya udah kerja keras mati-matian tapi nggak ada hasilnya ya Tuhan? Seolah-olah seperti itu. Padahal akar ini lagi merambat. Saudara ingat cerita tentang Hana dan Penina, ya, istri dari Elkana. Hana tidak bisa punya anak, Elkana punya anak. Elkananya ngebully terus dalam zaman sekarang kata-katanya kurang lebih. Dibully teruslah si Hana ini. Hananya sedih. Lalu dia apa?
Di dalam suasana seperti akar dalam gelap yang lagi merambat, Tuhan lagi bentuk. Punya nggak Tuhan jawaban atas Hana? Punya. Tapi Hana kan belum tahu. Tapi waktu Hana curhat sama Tuhan, dia menangis dalam kesedihannya, dalam curhatnya sama Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau dia punya anak, maka anaknya akan diserahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Siapa namanya? Samuel. Dan Tuhan dengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita sama nih, akar kita itu nggak kelihatan, prosesnya kita nggak kelihatan, tapi nanti impactnya harus kelihatan. Ya, jadi akar itu juga tumbuh perlahan demi perlahan, kan dia terus merambat. Ya, akar itu dia mencari air, mencari sumber air, tapi waktu dia perlahan tumbuh perlahan, seperti Tuhan lagi bentuk kita prosesnya Bapak Ibu. Musa dipilih jadi pemimpin, tapi sebelum dia jadi pemimpin, apa yang terjadi? Ya, Musa itu orang yang emosional, cepat marah, emosional di awal-awal di dalam ceritanya itu. Tapi terakhir dalam Bilangan 12 ayat 3 berkata bahwa ini loh Musa, orang yang paling rendah hati dibandingkan semua makhluk yang ada di bumi ini. Kapan dia lakukan itu? Diproseslah dia masuklah kepada, waktu dia masuk di dalam gurun 40 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan kita kadang-kadang hidup seperti tadi. Akar beriman kita harus tertanam di bawah, gelap kelihatannya. Tapi sebenarnya lagi Tuhan proses. Untuk apa? Untuk ditumbuhkan. Ya. Dan akar tadi saya bilang mencari air. Dia cari sumbernya. Yang sering kali kita salah. Esau dan Yakub. Yakub tahu hak kesulungan itu yang paling penting karena jadi berkat buat dia. Dan dia menghargai itu. Ya. Dunia kan menawarkan hal yang indah. Esau pulang dari berburu, lalu dia lagi berburu, dari lagi capek-capeknya ada sup yang sangat enak. Makanya dia langsung bilang dia pengen sup itu. Dan Yakub tuh mulai kan ditukar. Yakub tahu sumber airnya adalah dari Ishak dan dari Allah Ishak. Dia tukar. Saudara, dunia itu menawarkan kepada kita sama kan. Ini sup enak, ini indah, ini sesuatu yang luar biasa. Dunia tawarkan. Saudara mau cepat kaya, tiba-tiba dunia bisa tawarkan. Saudara mau lakukan sesuatu, tiba-tiba saya ingin sukses supaya dagang saya sukses, lalu dimintalah A, B, C, D oleh dunia. Tapi dunia bilang kalau Anda turutin A, B, C, D maka Anda akan sukses. Kesannya indah, seperti pohon tadi bagian atas, tanamannya indah, tapi mati ujungnya. Ya. Dan akar juga itu menahan badai Bapak Ibu. Ya. Sesuatu yang nggak kelihatan, kok bisa nahan badai? Karena dia makin dalam dan makin dalam. Ya. Waktu dia cari air nih Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu tanam pohon sebenarnya. Waktu dia cari air di bawah, dia belum ketemu, maka dia akan terus ke dalam, makin dalam. Atau ketika sumber air ada di kanan dan kiri, maka dia akan melebar ke kanan dan ke kiri. Sampai dia ketemu titik airnya. Sama, kurang dalam, dia akan makin dalam. Nah, makanya kenapa dia begitu kuat. Ya, sangat-sangat kuat. Makanya ketika dia sangat kuat, dia menahan badai. Surah Ayub, Tuhan bilang, setan, tahu nih, hambaku paling setia nih. Dihantamlah begitu badai, banyak kehilangan. Ayub bertahan. Wah, diocehin teman-temannya, ditinggalin teman-temannya, istrinya pun sama. Dia tetap. Di akhir hayatnya dia bilang, di dalam penutupannya Ayub 42. Dulu kata orang saja aku kenal engkau Tuhan. Tapi sekarang aku tahu siapa engkau. Karena apa? Karena akarnya tadi dia makin dalam. Dan sumber airnya itu yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak tertarik membuat Bapak Ibu dan saya cepat naik imannya. Bukan. Tapi yang Tuhan mau kita dibuat sulit tumbang. Itu yang benar harusnya. Ya. Di Amerika ada orang dapat lucky draw. Menang sampai 45 miliar kalau saya nggak salah dalam hitungan rupiah. Dalam hitungan 1 minggu uangnya habis. Kenapa? Dari nggak punya apa-apa, tiba-tiba dapat duit 45 miliar. Hari itu juga dia belanja kemana-mana, ada yang ngabisin uangnya. Seminggu uangnya habis. Seringkali kita suka lupa Bapak Ibu. Jadi iman kita bukan yang cepat naik karena begitu tiba-tiba akan jatuh.
Kita harus bertumbuh perlahan dan Tuhan lagi proses kita. Untuk apa? Supaya kita sulit tumbang untuk menahan badai. Ya. Jadi 3 hal hari ini saya mau bicara Bapak Ibu. Pertama, ya, berakar iman kita harus tertanam. Yang kedua, bertumbuh. Yang ketiga, tidak tergoyahkan. Jadi 3 hal ini kita mau bahas hari ini. Nah, saya mulai dari yang pertama. Ya, saya bacakan dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi iman yang ketika berakar dan tertanam, pasti 2 hal. 1, mengandalkan Tuhan. Kedua, menaruh harapan pada Tuhan. Mengandalkan pada Tuhan bukan manusia. Kenapa? Karena Tuhan juga jelas, ya. Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Tuhan punya rancangan, sebab ya, rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita, kata Tuhan. Betul? Ya. Tapi saya ingat dalam satu perikop tentang di Yakobus 4, ya, di Yakobus 4 ya, ayat 13 sampai 15. Itu cerita tentang bagaimana kalau kita punya planning nih, kita jangan bisa berkata sama begini, wah hari ini atau besok kita akan berangkat nih ke kota itu. Ya, lalu di sana kita akan dagang, itu dalam cerita kurang lebih ya kalimat-kalimatnya. Serta mendapat untung. Jadi seolah-olah kita mengatakan kepada Tuhan, wah hari ini kalau saya datang ke kota itu, besok kota itu, saya punya rencana, pasti saya dapat untung. Tapi kita lupa. Ya, Tuhan bilang dalam perikop itu, sedangkan kamu tidak tahu katanya apa yang akan terjadi besok. Jadi seharusnya kita bilang sama Tuhan, sebenarnya harus kita berkata, jika Tuhan menghendaki, maka kami akan hidup. Berbuat ini dan itu, betul? Itu baru iman yang mengandalkan Tuhan. Banyak kita membuat sebuah toko misalnya, kita mau berusaha, ya, membuat bisnis plan. Siapa yang kita coba mulai, ya, lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Berdoa mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan kita tahu bagaimana hidup kita harus attach sama Tuhan, ya. Ditanam di tepi air, merambatkan akarnya. Jadi terus kita cari sumbernya Tuhan. Jadi apapun langkah Bapak Ibu dan saya ketika kita punya rencana dalam hidupnya kita, ya masih banyak anak muda di tempat ini. Siapa yang tahu akan hari esok kata Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita berkata sama Tuhan. Jikalau Tuhan menghendaki. Ya, banyak dari kita berpikir Tuhan saya punya rencana, Tuhan tolong berkati. Tetapi jarang kita nanya sama Tuhan, Tuhan apa rencanamu Tuhan? Supaya saya bisa ikut rencana Tuhan. Saya ulang ya, banyak dari kita, Tuhan saya punya rencana, tolong dong Tuhan berkati. Seharusnya kita bilang, Tuhan apa rencana Tuhan buat hidup saya? Itu yang saya mau ikutin. Karena rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Udah rancangannya berbeda, timingnya pun berbeda lagi sama kita. Itu bicara soal mengandalkan Tuhan. Yang kedua, menaruh harapan pada Tuhan. Apa sih? Cuma 2 hal Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu menaruh harapan sama Tuhan, tidak khawatir dalam tahun kering. Jangan pernah kamu khawatir akan apapun juga. Burung di udara Tuhan pelihara katanya. Seringkali kita membuat apa? Sebegitu punya persoalan, kita mulai khawatir. Makin dalam khawatir, makin dalam khawatir, makin dalam. Akhirnya apa? Harapan kita sama Tuhan hilang. Yang seharusnya persoalan yang kita hadapi, taruhlah harapan sama Tuhan. Enggak akan hilang masalah kita. Tapi ketika Bapak Ibu menaruh harapan sama Tuhan, Tuhan memberikan kita sebuah damai sejahtera untuk kita ngatasin masalah. Amin. Karena disitulah kita menaruh harapan sama Tuhan. Jangan pernah khawatir kata Tuhan. Walaupun tahun kering. Ya. Sekarang semua orang perdebatan kalau ngomong ketemu semua ya mungkin ya. Ini gimana negara ini? Ini gimana bangsa ini? Ya semua pasti bicara. Dolar naik. Ya. Dolar pengaruh gak di gereja? Dolar naik. Semua masa sulit, betul. Tahunnya kering, yes. Tapi kita harus menaruh harapan sama Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, dimanapun. Kita harus menaruh harapan kita sama Tuhan. Dengan apa? Jangan pernah khawatir akan apapun juga. Apa maksudnya? Supaya saudara tidak merasakan masalah itu yang menimpa hidup kita. Seharusnya masalah itu harus ada di atasnya kita berserahkan sama Tuhan. Yang kedua, blessed to be blessing. Dan tidak berhenti menghasilkan buah.
Kita harus melakukan itu yang Tuhan harapkan. Kita berharap sama Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Doa saudara dijawab oleh Tuhan. Harus ingat tetap bersyukur sama Tuhan. Betul? Nah itulah dua hal tadi. Ya. Sudah tahu pohon bakau. Dia hidup di air laut asin. Ya. Bayangkan kalau ya, akar-akarnya terus makanin itu air asinnya, garamnya. Mungkin dia mati. Tapi pohon bakau ini memfilter Bapak Ibu. Ya, asin, mengandung garam. Dia filter, dia bawa lewat akarnya terus ke batang sampai ke daun. Lalu di daun itu keluarlah garamnya. Sampai garamnya itu akan tumpah sendiri, jatuh lagi ke bawah lagi. Ya, karena dia filter itu. Padahal di bawah sangat asin. Hidup kita sama nih kadang-kadang Bapak Ibu, betul? Kita ini kadang-kadang apa? Hidup di tengah-tengah orang-orang yang mungkin frustasi. Kita hidup di dalam ekosistem orang-orang yang selalu penuh khawatir. Lalu ketika orang khawatir, susah ya hidup, iya. Cari duit emang sekarang gak gampang, iya nih emang susah. Ya, lama-kelamaan kita jadi mungkin pesimis. Seperti orang yang kita temui. Seharusnya kita anak-anak Tuhan, kita belajar karena kita punya harapan sama Tuhan. Ketika orang lagi jatuh, bukan kita ikut terbawa di bawah situ. Tapi kita mengangkat dia. Karena waktu kita jatuh pun Tuhan akan kirim orang-orang untuk mengangkat kita. Amin. Karena harapan kita sama Tuhan. Ya. Saudara, waktu Daniel ceritanya. Kenapa dia berketetapan dia tidak mau menajiskan dirinya? Ya, dewanya ya selalu menjanjikan santapan dan mempersembahkan persembahan buat dewa-dewanya. Daniel disuruh makan, bahkan minum anggur katanya nggak mau dia. Karena itu menajiskan dirinya. Situasi saat itu dia sama. Dia hidup di tengah-tengah orang yang menyembah berhala. Orang yang tiap kali menyembahkan sesajen. Tapi dia gak mau ikut-ikutan. Saya beberapa kali selalu disampaikan tempat ini ya. Kadang-kadang saya bilang, kenapa sih orang Kristen masih mikirin, mau buka usaha ya, cari hari baik yuk. Coba tanya, mau menikahkan ya, jangan tahun ini jelek. Kalau hari ini tahun ini syok kuda, aduh gak bagus buat nikah. Nikah nanti sesudah Imlek, jangan sebelum Imlek. Seolah-olah kita merasa ya, dunia yang semuanya sama, kita ketemu teman-teman kita. Datang orang, saya sering kali, berapa kali dan saya sering nemuin. Ini pintunya gak cocok di sini. Jendelanya gak boleh di sini. Harus diperbesar. Terus kita dalam ekosistem yang begitu, langsung kita pikir, bener juga ya. Saya selama ini usaha saya macet sih ini. Saya nggak pernah berhasil bener nih gara-gara pintunya kurang saya gedein. Lalu kita mulai merasa, wah bener juga. Lalu kita melakukan, akhirnya kita kayak tadi pohon bakau. Bukannya memfilter tapi kita benar-benar kita ngambil, dan akhirnya kita bisa mati. Daniel tidak lakukan itu Bapak Ibu. Makanya kenapa ketika raja mimpi, dia minta diartikan semua sama orang-orang bijak di situ. Nggak ada yang bisa ngartiin loh. Kok nggak bisa ngartiin? Nggak ada katanya. Dibunuhlah suruh raja. Udah bunuh itu semua orang bijak, gak ada gunanya. Mimpi saya aja gak bisa diartikan dalam cerita itu. Tiba-tiba Daniel dipanggil karena Daniel juga orang yang sangat bijak. Daniel bilang apa? Dia minta waktu. Kalau dia pulang, dia ketemu Sadra Mesa Abednego. Berdoa, tanya sama Tuhan. Dapatlah arti mimpi itu. Yang luar biasa Bapak Ibu. Waktu dia dapat mimpi itu, ini iman yang tertanam. Waktu dia dapat mimpi itu, dia tahu artinya, dia datang sama raja. Apa yang dia bilang? Dia gak bilang ketemu raja, raja saya tahu arti mimpi, enggak. Raja, gak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi raja. Mungkin kalau kalimat stop situ raja mungkin udah suruh pancung kali ya. Karena dia bilang gitu, raja gak ada yang bisa nih. Ya raja mesti berpikir ya udah dikasih waktu malah gak bisa. Tapi dia gak stop di situ, udah komanya. Gak ada nih raja semua orang yang bisa artikan mimpi raja. Tetapi di surga ada Tuhan yang bisa mengartikan mimpi raja. Saudara, iman yang tertanam, jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah kasih kita berkat. Tuhan sudah menolong kita. Jangan merasa, wah karena saya hebat. Oh karena saya mampu. Oh karena saya lahir dari keluarga kaya. Saya gak akan miskin. Lalu bicara dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah membanggakan dirinya. Tapi karena Tuhan sebenarnya berkuasa atas hidup kita, betul? Saudara, seorang Daniel luar biasa ketika dia sampaikan itu. Makanya dia ya
Tuhan kasih yang luar biasa buat dia. Bicara soal berakar Bapak Ibu. Seringkali iman kita tuh kayak iman yang tadi saya bilang. Kayak pengunjung, kayak visitor. Sudah tahu kalau pohon kita tanam nih, ya. Setelah kita tanam di rumah kita mungkin, pernah nggak ada orang berpikir, wah udah sebulan nih, cabut deh. Lalu cari mungkin rumah tetangga kita, tanam lagi. Sebulan lagi, cabut lagi dah, pindah lagi ke rumah lain. Mati lama-lama. Karena imannya, akarnya, cabut pasang. Saudara, kalau kita beriman sama Tuhan, bukan kayak iman yang visitor. Begitu kita susah, kita minta Tuhan datang. Begitu kita sakit, kita minta Tuhan sembuhkan. Kita maunya apa? Cari mukjizat Tuhan. Bukan kita mencari Tuhannya. Karena begitu kita iman seperti Tuhan itu kayak jadi visitor. Seharusnya iman itu kita memiliki, kita punya rasa belonging. Rasa memiliki, kita ini miliknya Tuhan. Ya, dan Tuhan memiliki kita, hidup kita sepenuhnya. Itu akar yang benar-benar rutin berakar dan berakar. Saudara, waktu hari Pentakosta, hari ini hari Pentakosta ya. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, tunggu di Yerusalem. Tunggu Yerusalem. Tunggulah sampai janji Tuhan dia penuhi. Saudara, kalau jadi murid-muridnya, Yerusalem, mereka trauma. Kenapa? Proses penyalipan Tuhan waktu ada di Yerusalem. Petrus menyangkal juga di situ. Ya, semua murid-muridnya merasa ketakutan di mana? Di Yerusalem. Kok Tuhan nggak suruh sih pindah ke tempat lain? Karena Tuhan tahu. Waktu mereka di Yerusalem, mereka bukan orang yang sempurna. Mereka yang punya luka hati, mereka yang ketakutan. Sekarang Tuhan suruh mereka tetap di Yerusalem, tunggu janji Tuhan. Kenapa? Bukan kebetulan. Karena Tuhan datang ketika Bapak Ibu dan saya mengalami luka hati dan itu semuanya. Jadi kita harus tahu bagaimana Tuhan itu beracara sama kita semuanya. Di Yerusalem mereka berkumpul. Hari pertama, hari kedua. Mereka tahu gak kapan akan datang? Belum tahu. Tapi begitu hari ke-10, lidah-lidah api itu hadir. Roh Kudus hadir. Mereka menunggu. Dengan apa? Dengan iman. Karena Tuhan sudah bilang, tunggu Yerusalem, tunggu di Yerusalem. Sudah bergereja kadang-kadang ya tidak mudah. Banyak orang kalau imannya visitor, begitu tersinggung pindah gereja. Begitu merasa tidak dihargai pindah gereja. Kalau orang Jawa bilang masih untung daripada pindah agama katanya. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kalau kita punya iman? Ketika Tuhan nyuruh Yerusalem, seluka apapun Bapak Ibu dan saya, setraumatik apapun saat ini dimanapun kita ditaruh oleh Tuhan, di dalam keluarga kita saat ini, mungkin keluarga kita berantakan, mungkin keluarga kita tidak harmonis, mungkin kita di tengah-tengah orang tua kita yang kasar, mungkin kita punya saudara-saudara yang semuanya tidak mendukung kita. Tadi pagi saya baca sebuah di sosial media, seorang mantan artis lah gitu, udah artis senior banget. Dia tidak dapat warisan karena dia sudah pindah menjadi orang Kristen. Jadi saudara-saudara dapat warisan, tetapi dia nggak dapat karena dia sudah pindah menjadi Kristen. Lalu ditanya, jadi bagaimana? Dia bilang, saya lahir dengan telanjang. Saudara, iman tertanam. Ya, dia tahu dan dia tidak berubah. Belonging, memiliki Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus jadi visitornya. Waktu gak dapat warisan, kita berubah pikiran. Aduh iya nih, gara-gara saya pindah, ikut Tuhan Yesus, saya gak dapat warisan. Ya udah balik lagi. Enggak. Dia bertahan saat itu. Ya. Dalam hidup kita ya Bapak Ibu, yang menentukan masa depan kita tadi saya bilang. Bukan yang terlihat di atas yang kesannya indah. Tapi yang tersembunyi di bawah. Tapi ada satu hal nih Bapak Ibu. Jangan pernah kita simpan luka hati kita, dendam kita, justru di dalam hati kita. Karena itu akar kepahitan kita. Kalau Bapak Ibu saat ini mungkin punya masalah, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, masih dendam sampai hari ini. Akar kepahitan harus dibuang. Karena itu yang berbahaya. Karena dari akar itu, bukannya menjadi positif tumbuhnya, tetapi jadi negatif.
Jadi kita harus buang itu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, kita bicara soal bertumbuh. Ya. Saudara, kalau bicara bertumbuh bukan kita mengukur seberapa tadi iman kita cepat naik. Tapi seberapa dalam kita percaya saat tidak ada perubahan. Saat belum berubah. Sudah tahu kejadian tentang Sadrak Mesak Abednego tadi. Ya. Mereka sangat luar biasa mereka bilang kan. Kalau mereka percaya bahwa Tuhan mereka mampu ya membuat mereka tuh tidak masuk dalam ya tidak masalah dalam perapian. Tetapi jika tidak pun kalau Tuhan punya rencana lain, mereka bilang apa? Mereka tetap tidak menyembah dewa Tuanku, dia bilang. Yang seringkali kita suka berbeda. Tuhan, kalau Tuhan penuhi saya maka saya akan begini. Kita mulai argumennya seperti itu. Tapi iman yang bertumbuh adalah ketika kita belum mendapatkan jawaban Tuhan. Iman kita tetap di situ. Tetap sama Tuhan. Ya, karena di sinilah akar ini mulai bertumbuh, merambat ke bawah, merambat dan melebar. Iman yang bertumbuh tidak ikut dengan tekanan dunia tadi. Seperti Daniel tadi. Ya, nggak ikut arus. Ya, iman yang bertumbuh juga tidak tergantung pada hasil. Yang tadi saya bilang, kalau hasilnya baik, Tuhan maka saya beriman. Kalau hasil tidak baik, maka saya tidak beriman. Jadi seolah iman itu tumbuh kalau kita berharap jawabannya sesuai dengan kita. Padahal bukan itu, seperti itu. Iman yang bertumbuh kita percaya bahwa Tuhan hadir walau api itu tetap ada. Sadrak Mesak Abednego meyakinkan itu. Bahwa pasti Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Api itu tetap ada. Ya. Tapi di zaman ini Bapak Ibu, kita bicara dewa-dewa kita bukan seperti dewa yang kita di zaman Daniel. Saat ini dewa-dewa kita apa yang tadi saya bilang. Kadang-kadang mengejar popularitas, menerima warisan. Salah satu kayak tadi cerita tadi. Seolah itu dewa yang harusnya wah kalau kita nggak ikut sana, maka saya nggak dapat sesuatu. Ya. Jadi begitu banyak sekarang dalam keadaan tren dunia yang bisa mengubah polanya kita berpikir bahwa wah jangan-jangan nih kalau saya nggak ikut arus dunia, maka saya nggak akan dapat sesuatu. Patung emasnya kita sudah ganti. Kita mulai mengikutinya. Yang ketiga Bapak Ibu, ya. Terakhir, unshakable. Iman yang tak tergoyahkan. Bapak Ibu tahu cerita tentang Habakuk ya. Ditulis oleh Nabi Habakuk tahun 610 sebelum Masehi. Di dalam cerita ini kita bicara soal bagaimana seorang Nabi Habakuk ya. Di awalnya dia berseru sama Tuhan, dia katakan Tuhan kenapa engkau mendiamkan? Tapi di akhir ceritanya Habakuk cuma pasalnya dikit sekali ya. Tapi di akhir ceritanya Habakuk bilang malah dia tetap bersyukur sama Tuhan, bersorak-sorai sama Tuhan. Walaupun dia tidak mengerti jawabannya Tuhan. Nah iman yang tidak tergoyahkan ya saya bagi 3 nih Bapak Ibu ya. Ketika apa? Ketika iman kita, ketika kita melihat kok Tuhan diam sih? Kok Tuhan diam atas kejahatan yang terjadi di lingkungan kita ya? Kok Tuhan diam sih? Ya, kita merasa kok Tuhan diam waktu saya udah berdoa tapi situasi nggak berubah. Waktu saya bekerja keras, saya tetap aja masalah saya semakin tambah berat. Kesannya kita melihat bahwa kita ngelihat kok Tuhan diam, kok Tuhan nggak bekerja, ya. Tetapi sebenarnya apa yang Tuhan lakukan, ya? Tuhan bekerja sesuai waktunya Tuhan. Saya sampaikan di dalam slide ini Bapak bisa baca, ya. Tuhan melihat gambaran besar yang kita tuh nggak tahu. Tapi itulah Tuhan yang sudah lakukan caranya Tuhan. Jadi pertama ketika situasinya kita merasa iman tidak tergoyahkan. Waktu kita merasa Tuhan itu diam padahal kita tahu. Dan kita harus percaya Tuhan itu nggak diam. Waktu Habakuk komplain, kok kekerasan merajalela? Kok semuanya Tuhan orang-orang benar ditindas? Hukum nggak berjalan. Kok Tuhan diamin aja? Padahal bukan itu Tuhan maksudkan. Tuhan lagi proses, Tuhan nggak diam. Karena itu Tuhan ajarkan kita, jangan pernah berhenti berdoa Bapak Ibu. Di dalam kondisi apapun kita, jangan pernah merasa Tuhan diam. Yang harus kita lakukan, jangan pernah berhenti berdoa sama Tuhan. Berkomunikasi sama Tuhan. Karena iman itu bukan ketika kita merasa, ya, kita percaya kalau hidup kita mudah. Justru iman kita harus tetap percaya sama Tuhan waktu kita mengalami kesulitan hidup. Ya. Yang kedua, waktu jawaban Tuhan kan kita bisa mengerti. Sama nih Habakuk dia bingung sekali. Tuhan kasih jawaban, tapi dia nggak ngerti maksudnya Tuhan apa sih? Ya,
Dia nggak ngerti karena apa? Yang kita lihat ya, orang selalu memberikan perumpamaan ketika bicara soal Tuhan. Otak kita mungkin besarnya nggak sebesar ini mungkin. Kita tahu dalam bacaan Alkitab seberapa dalamnya Tuhan. Kita sulit untuk mengerti. Kasihnya Tuhan lebar panjang tidak bisa kita mengerti. Nah seringkali jawaban Tuhan dalam persoalan kita, kok kita nggak bisa mengerti nih. Apa sih jawabannya Tuhan? Tapi disitulah iman kita tidak boleh goyah. Tuhan ajarkan itu. Yang ketiga, ketika kita merasa apa? Kok semuanya itu nggak ada harapan. Sama waktu cerita Habakuk, pohon ada tidak berbunga katanya, ya. Pohon anggur tidak berbuah, semuanya ladangnya juga mati. Habakuk merasa, wah, udah dikasih jawaban kok tetap masih begini. Ya. Orang suka bilang masa depanmu tidak jelas. Jelas, kita harus yakin itu. Karena masa depan kita di tangan Tuhan. Amin. Seringkali kita merasa bahwa hidupmu gak ada harapan. Salah, hidupmu punya harapan. Karena Tuhan ajarkan kita tadi. Jadi kalau ketika semuanya tidak harapan, kalau hari ini dunia berkata itu, percayalah Tuhan masih bekerja atas hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Saudara, kalau akar hidup kita masih terhubung sama Tuhan, maka engkau tidak akan mati. Karena sumber hidup kita bukan keadaan kita. Sumber hidup kita bukan karena kondisinya kita. Sumber hidupnya kita karena Tuhan Yesus kita. Amin. Jadi akar kita masih harus terhubung sama Tuhan. Iman yang tidak tergoyahkan ketika kita terkoneksi sama Tuhan, makanya kita tidak akan tergoyahkan. Karena sumber hidup kita bukan karena kondisi keadaannya kita. Bukan karena siapapun lingkungan kita, tetapi karena memang Tuhan Yesus menjadi sumber airnya kita. Amin. Saudara, konklusinya di dalam cerita Habakuk, ya, bagaimana dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang tidak menghasilkan makanan, kandang tidak ada ternak, dan tidak ada lembu di dalam kandang. Namun kata Habakuk, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan bersuka cita di dalam Allah juru selamatku. Saudara, bagaimana cerita ini? Pohon ara ini udah nggak berbunga lagi loh. Kandang nggak ada lagi ternak. Hidup kita kadang-kadang sudah mengalami hal yang sampai di titik pojok ini, kayak Habakuk. Tapi luar biasa loh dia bilang. Aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan bersuka cita dalam Tuhan juru selamatku. Jadi ini yang harus luar biasa kita tanamkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Ingatlah perikop bacaan ini dari Habakuk. Sekalipun Bapak Ibu mengalami kesulitan, udah gak ada uang, pekerjaan hilang. Ingat cerita ini. Kita tetap harus apa? Bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Kita belajar. Karena jawabannya Tuhan kita gak mengerti. Tapi Tuhan punya jawaban atas Bapak Ibu dan saya pastinya. Saya mau tutup ya, saya undang WL Singer bisa ke depan masuk. Itu ada seorang namanya Johnny Etada. Ya dia lahir tahun 49. Dia orang yang hobi diving. Suatu saat dia diving Bapak Ibu. Di umur 17 tahun. Waktu dia diving. Dia tidak pernah menyangka dalam hidupnya. Waktu dia keluar lagi dari atas permukaan laut. Leher ke bawah, mati lumpuh. Umur 17 tahun. Orang yang suka diving. Tapi tiba-tiba dia diving dengan luar biasa. Hebat sekali. Begitu dia naik permukaan. Leher ke bawah, lumpuh total. 2 tahun dia marah sama Tuhan. Dia emosionalnya tidak terkendali. Dia kesel sama Tuhan. Tapi setelah itu dia bilang begini. Walau dunia sekeliling saya kesannya runtuh. Walau semuanya kayaknya udah hilang harapan. Tapi di kursi roda ini dia bilang. Tuhan dia tidak pernah runtuh dalam hatinya katanya. Dunia boleh runtuh. Tapi Tuhan tetap ada dalam hati dan pikiran dia. Di dalam jiwanya dia. Dan dia bersyukur. Karena itu dia mulai membangun sebuah fondasi yayasan. Yang akan dia membantu orang-orang yang mengalami ketika perasaannya semua hancur. Hidupnya hancur. Tapi mengajarkan kepada semuanya.
Ketika apa? Iman kita bukan bicara tidak tergoyahkan karena iman kita yang gak pernah nangis, bukan. Bapak Ibu punya masalah, curhat sama Tuhan. Karena itu yang paling benar, bukan curhat sama orang lain. Bukan curhat sama manusia. Dunia punya jawaban, betul. Tetapi Tuhan punya lebih dari sekedar jawaban. Iman yang bukan sekedar tidak pernah menangis. Menangislah sama Tuhan. Hana menangis dengan luar biasa. Tapi akhirnya Tuhan punya jawaban. Karena waktu iman kita harus tetap percaya. Meskipun dunia sekeliling kita runtuh. Percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan Yesus baik dalam kita keadaan apapun. Ingat firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon zaitun mengecewakan. Ladang ternak gak ada. Tapi kita harus tetap bersorak-sorai buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita nyanyi satu pujian ini, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan, tahu lagu ini ya pasti ya. Saudara, kita nyanyikan pujian ini, kita dengan iman kita katakan bahwa saat kita perlu Tuhan tahu, saat kita minta Tuhan dengar. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Dengan iman katakan pada Tuhan, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau nangis Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Biarlah kita merenungkan 1 menit saja saat ini. Bagaimana iman kita sama Tuhan, apakah berakar, bertumbuh, tertanam, dan tidak tergoyahkan. Hari ini kita bersyukur atas firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya. Saudara, kita harus tetap bersyukur, punya iman yang tertanam. Dalam keadaan apapun kesulitan kita tahu Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Kami bersyukur Tuhan. Di sore hari ini kami mungkin banyak pergumulan, persoalan. Banyak hal-hal yang kami tidak mengerti atas jawaban Tuhan. Tapi hari ini kami mau percaya Tuhan. Seperti Nabi Habakuk, kami tetap mau bersorak-sorai atas apapun dalam keadaan kehidupnya kami Tuhan. Kami mau tetap senantiasa memuliakan nama Tuhan selalu dalam hidupnya kami. Ajar kami Tuhan terus-menerus Tuhan. Iman kami boleh berakar, bertumbuh ke dalam, bertumbuh, melebar. Dan kami mau tahu, mau memberikan mengarah sumber air kami pada Tuhan Yesus saja. Hamba berdoa untuk gereja ini Tuhan, GBPRJ, Pendeta Dr. Rianto, dan seluruh para pengurus pengeja tempat ini. Tuhan berkati pelayanannya semuanya, Tuhan memberkati semuanya gereja ini. Biarlah jemaat ini boleh terus-menerus bertumbuh. Bukan hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas imannya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Yang merasa diberkati dengan penyampaian firman Tuhan, hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya.
mewakili Gembala, Pengerja dan seluruh Jemaat GBPRJ. Terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Evangelis Rudi Hidayat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak serta keluarga berlimpah. Sekarang adalah saatnya kita untuk menutup ibadah kita sore ini dengan doa tutup dan doa berkat. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Rudi Hidayat ya Bapa. Kami berdoa Bapa, kiranya firman ini Tuhan boleh berakar bertumbuh dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, kiranya Kau terus urapi hamba-Mu. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah. Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan. Yang terikat Kau lepaskan. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru. Peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyembatkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Tokoh lainnya, Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang bertobat. Bahkan, beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen yang paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya, kita tidak tahu dengan pasti apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh atau tidak. Sejarah tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa seseorang perlu dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Padahal ada orang yang belum atau tidak menunjukkannya secara nyata, tetapi tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai satu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa, yaitu janji bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting di sini adalah baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya, di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini, kita dapat lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa di atas, kita dapat melihat dengan jelas ada perbedaan antara menerima Roh Kudus, yaitu keberdiaman dengan dipenuhi Roh Kudus, atau dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu kepenuhan. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya.
Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Seseorang yang telah dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, sesuai yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini, kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab mencatat dampak dari baptisan Roh Kudus secara internal sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. Yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. Robert P. Menzies di dalam bukunya yang berjudul Speaking in Tongues mengatakan, tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Hal ini juga bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa seseorang memang dapat mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Tetapi hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan, meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun, pengalaman baptisan Roh Kudus akan membuat orang percaya lebih maksimal dalam melayani tubuh Kristus. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.